Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji-puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Kita seperti biasa kembali di pembelajaran bersama. Kita kedatangan super duper guest star. Tidak berpanjang lebar, kita tepuk tangan dulu yang paling kencang untuk Chandra Malik. Wih, sehat Gus, piye kabarnya, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Berkat sama Alhamdulillah. Pak ya. Oke Gus, seperti biasa topiknya humor Sofi, berarti kan nggak jelas ya, obrolannya nggak jelas. Siap. Oke Gus, sebelum kita masuk ke topik inti, Sufi itu boleh nggak sih berpolitik Gus? Sangat boleh, tidak Oke. masalah. Gimana? Sufi bisa berperan di kancah manapun, termasuk dalam politik. Para Sunan Wali Songo itu kan para Sufi juga ya, mengambil peran sangat besar pada pendirian Kesultanan Demak pada waktu itu. Ada yang menjadi panglima perang, ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi penasihat raja, ada yang berpolitik, dan itu sah-sah saja. Yang menjadi persoalan adalah entah itu seorang sufi atau bukan, kemampuannya untuk menjernihkan pikiran dan perasaannya, sehingga ketika dia melakukan sesuatu itu benar-benar lillahi ta'ala, bukan berorientasi semata-mata hal yang sifatnya duniawi. Contohnya ketika murid Sunan Kudus Aryo Penangsang itu berseberangan secara politik dengan murid Sunan Kalijogo, ya Hadi Wijoyo atau Joko Tingkir. Bagaimana sesama murid wali bisa bahkan bertarung sampai berujung pada kematian? Ya, itu kan terjadi ya. Apakah para wali keduanya yang sangat dimuliakan Allah itu, Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus, melanggar sesuatu hal? Tidak. Beliau pasti bahkan meruh saat durungi winara, sudah mengetahui jauh ke depan, visioner. Nah, dalam berpolitik sangat berhati-hati tentu saja. Namun demikian, toh ada hal-hal yang sifatnya kodrati yang tetap harus dijalankan oleh manusia untuk tetap memutar roda kehidupan. Ini yang disebut sebagai, orang Jawa menyebutnya cokro manggilingan. Cokro manggilingan itu apa namanya, roda kehidupan yang terus berputar. Dan semuanya ikut berputar, semuanya bisa berperan untuk ikut memutarnya juga. Tidak kemudian bahwa seorang wali, seorang sufi, atau bahkan seorang nabi tidak berpolitik. Kehidupan pun ini peristiwa politik. Tidak berpolitik pun adalah sikap politik. Oke. Ya. Ya, pemimpin itu mencerminkan yang dipimpin. Yang dipimpin pun mencerminkan pemimpinnya. Maka ketika saat ini kita memilih 1-2 orang sebagai pemimpin kita, itu cerminan kita. Itu sebenarnya sangat mikro. Skala makronya, tiap-tiap kita adalah cermin bagi orang lain. Ya. Ketika Abu Marlo berhubungan dengan Chandra Malik, maka Chandra Malik menjadi cerminan bagi Abu Marlo menjadi cerminan bagi Chandra Malik. Sesuatu yang sifatnya interaktif seperti itu, saling berinteraksi, berjumpa, itu perjumpaan itu kan kita menyebutnya tatap muka ya. Yeah. Tatap muka ketika bertatapan itu saling bercerminan, maka kita sesungguhnya melihat cerminan diri kita sendiri, dan kitalah yang menentukan kita akan menjadi pribadi yang baik atau pribadi yang sebaliknya. Nah, cermin memantulkan apa adanya itu. Ya. Jadi harapannya ketika kita sudah selesai dalam pesta demokrasi, mari kita kembali sebagai bangsa, sebagai sesama anak bangsa, bagaimana kita mau menyelamatkan atau memajukan atau memakmurkan bangsa ini, bergantung bukan hanya kepada pemimpinnya, tapi juga kepada masyarakat yang dipimpin. Oke Gus, ini juga banyak ya, aku lagi ngumpulin dulu nih pertanyaan-pertanyaan. Gus, ini lagi trending banget tentang the law of attraction Gus, ini agak loncat dikit gitu, bahwa mungkin nanti ini bisa dikaitkan dengan Isra Mi'raj sebagai sebuah perjalanan kesadaran, masuk ke Ramadan sebagai latihan, sebagai bagaimana kita mau meng-attract sesuatu yang kita inginkan gitu Gus. Bahwa law of attraction ini kan juga bagian dari bagaimana kita mau mengafirmasi gitu. Nah, dalam pandangan Sufi Gus, mengafirmasi attraction itu sebetulnya gimana sih? Ya, sesungguhnya kita Allah itu sesuai dengan persangkaan kita.
Allah itu sesuai dengan perasaan kita dan kita disarankan untuk berprasangka baik kepada Allah. Jadi kalau kita berkeyakinan Allah itu maha baik, Allah itu maha mengampuni, Allah itu maha memberi rezeki, insya Allah kehidupan kita akan baik-baik saja, bahkan niscaya lebih baik daripada hari-hari kemarin. Ketika kita mengafirmasi sebaliknya, bahwa Allah itu suka menunda, mengabulkan doa kita, bahwa Allah itu suka mengancam, bahwa Allah itu suka menuntut, itu akan terjadi juga dalam kehidupan kita. Maka lebih baik afirmasi itu bersifat hal-hal yang positif. Ya. Nah, agama dalam hal ini seringkali juga mengajak dan mengajari kita untuk terus-menerus mengafirmasi hal-hal yang sifatnya positif, yang baik. Nah, dalam kaitannya dengan Isra Mi'raj, kita seringkali membicarakan Isra Mi'raj sebagai satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, tapi kita sangat jarang membicarakan hal-hal yang terjadi sebelumnya. Betul, Gus. Ya. Yang terjadi sebelumnya apa? Yang terjadi sebelumnya seorang Sayyidina Muhammad SAW kehilangan orang-orang tercinta. Ya. Beliau ketika usia 25 tahun menikahi seorang saudagar perempuan yang bahkan terkaya di kalangan Quraisy, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Setelah 25 tahun pernikahan, sudah perak atau perunggu? Perak ya. Setelah 25 tahun pernikahan, kemudian beliau ditinggal wafat oleh Siti Khadijah. Ya. Yang sangat menyentak perasaan Muhammad SAW adalah pada menit-menit terakhir Siti Khadijah hendak dijemput oleh ajal, beliau mengatakan, wahai kekasihku, kira-kira begitu ya, setelah seluruh hidupku aku berikan kepadamu, jiwa, raga, dan harta benda dunia, apalagi yang bisa aku berikan? Sekiranya tulang belulangku laku untuk ditukarkan dengan dirham dan dinar, silahkan. Untuk supporting the system, untuk perjuangan, untuk dakwah. Bayangkan seorang Siti Khadijah yang sudah memberikan seluruh kekayaannya pun masih merasa kurang dalam memberikan hidupnya. Ini makna cinta yang Masya Allah. Bagaimana lagi harus menerangkannya? Ya. Sampai-sampai beliau mengatakan sekiranya tulang belulangku itu bisa ditukarkan dengan dinar dan dirham, silahkan. Bukan hanya Muhammad SAW yang terkejut, Jibril alaihissalam juga tersentak dan langsung menghadap kepada Allah. Jibril bertanya, ya Allah, apakah engkau mendengar perkataan Siti Khadijah? Ya Allah kan maha mendengar ya. Wasami Allah maha mendengar. Bukan hanya yang diucapkan Siti Khadijah, yang dibisikkan pun Allah mendengar. Jangankan yang dibisikkan, yang digerakkan dari lubuk hatinya yang belum sampai diucapkan pun Allah istilahnya juga mendengar. Lalu apa tanggapan Allah? Ya. Atas afirmasi itu sesungguhnya, afirmasi dari Siti Khadijah bahwa dia akan memberi seluruhnya, seutuhnya, sepenuhnya dari hidupnya kepada Muhammad. Ya. Jawaban Allah adalah salamun qaulam mir rabbir rahim. Sampaikan salam dariku. Ya. Dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi di antara manusia mulia yang menerima salam langsung dari Allah itu adalah Siti Khadijah. Allah mengucap salam kepada Muhammad, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mewajibkan atas dirinya untuk menyampaikan salam sejahtera kepada Muhammad, dan Allah juga menyampaikan salam sejahtera kepada Siti Khadijah. Ya, ini ketika pucuk dicinta ulam tiba, ketika cinta tidak bertepuk sebelah tangan, ketika kita mengasihi kekasihnya Allah, maka bukan hanya kekasih Allah yang mengasihi kita, Allah sendiri pun akan mengasihi kita. Ya. Bagaimana Siti Khadijah menerima salam dari Allah? Ya. Kita mengabadikan percintaan antara Allah dengan Siti Khadijah itu pada bacaan seusai sholat. Siti Khadijah menjawab dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram.
Itu yang dibaca sebelum kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah sumber segala kesejahteraan keselamatan, wa minkas salam, dari mulah segala sesuatu kesejahteraan itu berasal, wa ilaika ya'udus salam, dan kepada mulalah keselamatan kesejahteraan itu akan kembali, dan seterusnya. Ya, kita mengabadikan dari dalam bacaan setelah sholat. Ya. Ini menunjukkan bahwa ada peristiwa yang tidak kalah penting, walaupun bukan sama pentingnya ya, tidak kalah penting dari Isra Mi'raj, yaitu peristiwa wafatnya Siti Khadijah. Yang kedua, tidak lama kemudian Rasulullah kembali diguncang hatinya dengan wafatnya sang paman, Abu Thalib. Ya, Abu Thalib ini anaknya Abdul Muthalib, ya, kakek Muhammad, yang menerima amanah, menerima mandat melanjutkan pengasuhan Muhammad setelah ayahnya meninggal, Abdullah, ibunya meninggal, Siti Aminah. Ya, kakeknya sebentar kemudian meninggal, Abdul Muthalib. Nah, Abu Thalib sejak dari Muhammad masih merah, kira-kira begitu, masih kecil, sampai sekitar berusia 50-an tahun, itu yang merawat, yang mengasuh, mendukung dakwah beliau. Namun demikian, Abu Thalib tidak menampakkan keislamannya. Sampai-sampai menjelang wafatnya terjadi keributan dan rebutan antara Muhammad SAW dengan kaum Quraisy. Kaum Quraisy mengatakan, Abu Thalib, kamu ikutlah kepada agama leluhur kita, keyakinan kita. Muhammad mengatakan, kira-kira Abu Thalib, pamanku, ucapkanlah syahadat. Hingga akhir hayatnya Abu Thalib tidak menampakkan diri mengucapkan syahadat. Saya termasuk yang berkeyakinan bahwa Abu Thalib meninggal dunia insya Allah husnul khotimah dalam keadaan beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Persoalannya adalah lisannya tidak menunjukkan dia mengucapkan syahadat. Tapi cinta sejati, salah satu ciri-cirinya adalah kehabisan kata-kata. Tidak sampai lagi harus diucapkan, tidak lagi membutuhkan kata. Saya termasuk berkeyakinan Abu Thalib bersyahadat bahkan beyond the word, melampaui kata-kata, sehingga walaupun tidak dia ucapkan, hatinya yang meneguhkan bahwa dia mengimani Allah dan Rasulullah. Itu afirmasi lagi bahwa ketika kita berkeyakinan bahwa hidup ini adalah segenap kebaikan, walaupun untuk mencapai kebahagiaan itu dipenuhi dengan penderitaan dan perjuangan, insya Allah kebahagiaan itu akan datang menghampiri kita walaupun di ujung usia kita. Ini efeknya kalau nggak sambil ngerokok. Tapi Gus, ini bener emang jarang diceritain ya, bahwa itu kan kalau kita bicara ya, bahwa perjalanan Mi'raj itu kan ya balik lagi lah ya Gus ya. Aku selalu ngelihat bahwa kalau misalkan seorang Rasulullah itu sebagai uswah, bahwa uswah itu perlu dicontoh, berarti kan ini juga penting sesuatu hal yang kita contoh gitu, bahwa Mi'raj itu juga kan bukan quote and quote lah ya, itu hanya perjalanannya beliau gitu. Tetapi saya rasa ada masuk ke dalam spektrum yang namanya kesadaran, dan mungkin kalau kita kaitkan dengan bahwa kesedihan lah, kegelapan lah yang akan membawa kita menuju kepada cahaya gitu. Nah sekarang pertanyaannya gini Gus, kita kaitkan sama sekarang yang disebut dengan strawberry generation yang pernah kita bahas Gus, bahwa sekarang tuh mungkin mudah sekali untuk stres, depresi, down gitu ya, dan konteksnya mungkin banyak sekali dengan apapun kita bicara di sosial media, kita bisa sangat mudah terpengaruh dengan faktor eksternal gitu. Nah kaitan dengan Isra Mi'raj tadi, ketekunan, kegigihan, kekuatan dalam konteks kita bisa menuju kepada cahaya. Apa sih sebenarnya aplikasi yang bisa kita lakukan dalam keseharian si Isra Mi'raj ini tuh dalam kekinian sekarang tuh apa sih praktikalnya sih Gus? Monggo. Ya, di antara latar belakang kejadian peristiwa Isra Mi'raj, salah satu argumen yang sangat paling populer adalah Allah memperjalankan Muhammad SAW sebagai penghiburan atas kematian dua orang tercintanya. Penghiburan. Seorang nabi sekalipun bukan kemudian tidak akan pernah mengalami goncangan jiwa. Ya. Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama surat Al-Isra itu, surat Al-Alaq ya, Iqra Bismillahirrahmanirrahim sampai yang kelima,
pulang pun dalam keadaan tergoncang. Ya, sampai ada ayat yang turun berikutnya, ya ayat apa ya mudassir ya. Ya mudassir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, yang ya bangunlah, bangkitlah. Itu karena menggigil ketakutan. Ya. Jadi kaitannya dengan strawberry generation itu yang menyek-menyek begitu ya, itu kan bukan hanya cepat sedih, bukan hanya cepat curiga, bukan hanya cepat marah. Ya intinya kan cepat berubah sikap gitu ya. Tidak bisa mempertahankan keteguhan sikap gitu. Seorang nabi pun mengalami itu, sehingga pada waktu usia remajanya Jibril alaihissalam mendatanginya untuk membelah dadanya. Ya, dikeluarkan seluruh isi dadanya, diganti dengan iman dan hikmah. Pun demikian sebelum mengalami perjalanan Isra Mi'raj, ketika beliau bersandar di salah satu pilarnya Masjidil Haram, lagi-lagi Jibril alaihissalam hadir di antara bangun dan tidurnya Muhammad untuk kembali membelah dadanya, membersihkannya, mengisinya dengan iman dan hikmah. Ya. Nah, pertanyaannya justru adalah siapa Jibril di antara kita? Ya, dalam personifikasinya sebagai manusia. Ya. Generasi apapun pada zaman apapun membutuhkan Jibril. Nah, yang mendekati peran itu adalah para penyampai pesan itu adalah guru-guru kita, kiai-kiai kita, mursyid-mursyid kita, para perenung, para pengendap perasaan, pengendap perenungan yang kemudian dengan kematangan jiwanya berkenan untuk mendekati dan menemani kita. Ya, dalam skala internal domestik ya orang tua kita. Kalau anak-anak sekarang mungkin kurang bisa berteman dengan orang tuanya, ya barangkali kakak-kakak dan adik-adik kita, orang-orang terdekat kita. Kita butuh teman dalam hidup. Sehingga ketika kita sedang mengalami fase menyek-menyek tadi, ada yang menguatkan kita. Ya. Yang menguatkan Muhammad itu ada beberapa tokoh. Ketika Isra Mi'raj terjadi, pengalaman yang luar biasa dibawa pulang oleh Muhammad SAW, diceritakan kepada sahabatnya. Sahabatnya terbelah antara yang percaya dengan tidak percaya. Ya. Tapi kemudian ada seorang Abu Bakar Siddiq yang mengatakan, aku memilih untuk percaya. Ya. Butuh sahabat, Kang Abu. Butuh teman, butuh orang dekat. Butuh perenung, orang-orang tertentu yang dalam kapasitasnya merenungkan hal-hal yang berkaitan dengan kita. Memikirkannya masa-masa. Sehingga sesungguhnya begini, siapapun berhak memberi kita pengaruh. Siapapun berhak memberi kita pengaruh. Sebagaimana kita pula berhak menerima atau menolak pengaruh itu. Ya, jadi bukan tentang ini generasi strawberry, bukan ini generasi mangga, generasi durian, itu bukan. Tapi tentang bagaimana kita menerima atau menolak. Ya. Nah, mungkin generasi strawberry adalah generasi yang mudah menerima. Sehingga ketika ada hoax, ada hibah, ada fitnah, ada informasi yang tidak jelas juntrungannya, mudah diserap. Ya. Generasi spon barangkali ya. Jadi apapun diserap. Bahkan itu sesuatu yang kotor. Nah, perlu filter. Siapa yang bisa menjadi filter? Selain bahwa kita memerlukan akal sehat kita sendiri, hati sehat kita sendiri, kita juga butuh pendamping, kita butuh teman, kita butuh sparring partner, kita butuh para perenung itu, para guru kita yang bisa memberikan second opinion atau bahkan third atau fourth opinion dalam kita memandang sesuatu. Begitu. Contohnya Muhammad pun ketika turun dari langit ke-7, ketemu dengan Musa alaihissalam di langit ke-6, kamu dikasih apa? Dikasih kewajiban sholat 50 waktu. Gak kuat. Ya, gak kuat. Minta diskon. Jadi kan quickcon, realcon, diskon. Ya, minta diskon. Oh gitu ya bro? Iya, naik lagi. Naik. Turun, dapat berapa diskonnya? Sedikit nih, dari 50 jadi 45. Gak kuat, naik lagi. Ada second opinion. Gitu ya. Ada yang, kalau kita semangatnya sebagai, jangankan Nabi ya, kita saja yang mungkin merasa bersih, mendapatkan sesuatu dari Allah, kita pasti akan terima mentah-mentah. Kita akan seketika merasa suci, merasa benar, merasa segala macam,
50, wah kalau kamu yang didapat perintahnya, kamu akan kejam per 50 waktu. Ya, mau nggak mau gitu. Tapi butuh kejernihan, butuh kematangan, butuh ngobrol dengan teman ya. Musa alaihissalam mau memberi apa namanya rujukan pemikiran yang lebih mengendap, sampai bolak-baliknya Muhammad SAW itu menjadikan beliau terakhir berkata, aku sudah terlalu malu untuk minta diskon. Ya. Dan Allah Maha mengetahui kejadian itu. Allah pun sangat baik. Allah memaknai 5 waktu itu sama dengan 50 waktu, karena tiap-tiap satunya bernilai 10. Nah, itu kan luar biasa dalam mendekati sesuatu ya. Tiap-tiap satu waktunya bernilai 10. Sejak saat itu pula, bahwa kalau kita meniatkan kebaikan, mendapatkan satu kebaikan. Kalau niat itu dijalankan, maka satu kebaikan mendapatkan 10 kebaikan. Ya. Tapi itu penting, teman ngobrol itu penting. Ya, memberi kita wawasan dari perspektif yang lebih luas. Oke. Dan yang menarik gini loh Gus, kalau kita nanti kaitkan ke sholat gitu ya, Nabi Muhammad itu kan Isra Miraj dulu baru sholat lah ya, dalam tanda petik gitu. Maksud saya gini, mengalami dulu, kalau dipandang bahwa ini adalah spiritualnya dulu, dia baru ada ritualnya gitu loh Gus. Dalam artian bahwa ritual ini sebagai reminder tentang kesadaran spiritual, gampangannya lah begitu. Nah, katakanlah kita bicara dalam konteks urutan aja, bahwa syahadat dulu baru sholat gitu, bahwa bersaksi dulu baru mengingat gitu. Nah, sementara kalau kita bicara dalam konteks sekarang kewajiban beragama gitu ya, ini kayak berat gitu loh Gus. Dalam tanda petik udah harus menjalankan, udah gitu dengan ada kata-kata fearness, misalnya ketakutan, dengan ancaman dosa, ancaman neraka, dan seterusnya. Yang akhirnya saya sedikit melakukan riset bahwa ternyata ini menjadi sesuatu yang terlihat sangat berat gitu Gus. Nah, padahal kan ini berbicara masalah mindset itu sendiri gitu. Nah, pandangan seorang sufi nih untuk berbicara dalam ritual dan spiritual di kekinian itu gimana sih memandang ini supaya nggak kayak harus gimana loh Gus? Waduh, kalau enggak tuh kayak dosa banget gitu, quote and quote gitu. Padahal kan esensi sholat itu kan tidak terletak hanya pada ritual gitulah kira-kira. Monggo Gus. Ada 8 kalau nggak salah, 8 golongan yang dibebaskan dari segala macam kewajiban. 8 golongan. Salah satu kewajiban ya kita tahu wajib sholat 5 waktu ya. Pertama, orang tidur. Ya. Tidur tuh bebas dari kewajiban. Sampai kapan? Sampai bangunnya. Itu yang sering saya lakukan. Ya. Kalau sudah hampir adzan subuh, saya langsung tidur. Pernah saya ditanya kenapa begitu Gus? Ya kan itu muadzin akan mengatakan as-sholatu khairum minan naum gitu ya. Sholat lebih baik daripada tidur. Nah kalau saya nggak tidur, pembandingnya apa nanti? Ya harus ada yang tidur untuk dibandingkan dengan yang sholat kan gitu ya. Nah, biar ada imbang lah ya. Iya, sholat lebih baik dari yang tidur lah, saya bagian tidurnya gitu loh, ya kan? Nah itu pun muadzin, tentu ajaran Rasulullah ya, mengatakan sholat lebih baik daripada tidur, bukan lebih benar. Ya. Lebih baik ya? Lebih baik ya, bukan lebih benar ya. Aku paham kok ya kamu maksud, supaya kamu dapat pembela gitu ya. Sholat lebih baik daripada tidur, bukan lebih benar. Ya. Kata si tukang tidur, nanti aku bangun tidur akan banyak melakukan kebaikan. Ya, sekarang aku mau tidur kan gitu ya. Ini seneng kalau ditanya-tanya begini. Ya. Orang tidur sampai kapan? Sampai bangunnya. Yang kedua, orang mabuk sampai kapan? Sampai sadarnya. Ya, jadi kalau sudah hampir tiba waktunya ya kamu buka-bukain botol itu sudah ya. Ini perdebatan yang nggak pernah selesai. Katanya kalau orang mabuk tidak diterima sholatnya sampai 40 hari. Tahun. Ya. 40 hari, 40 tahun nggak tahu lah. Wais, ya ngeri lah pokoknya. Padahal orang mabuk ini bebas dari kewajiban. Sampai kapan? Sampai sadarnya. Nah. Yang ketiga, orang gila. Ya, ini yang memenuhi syarat cuma saya nih kalau gila ya. Orang gila sampai kapan? Sampai warasnya. Ya. Ada lagi, yang keempat, orang lupa. Lupa itu nggak bisa dihukum. Orang lupa sampai kapan? Sampai ingatnya. Ya, tidur sampai bangunnya,
apa tadi, kemudian mabuk sampai sadarnya, gila sampai warasnya, lupa sampai ingatnya. Yang kelima masih ada apa? Orang junub. Sampai kapan? Sampai mandi besarnya. Jadi kalau kamu junub jangan terlalu bersemangat mandi besar, nanti dulu. Aku tahu kebutuhanmu. 4 hari lagi aja mandinya. 4 hari. Gak usah mandi junub, mandi biasa, kamu mandi kecil aja. Ya. 4 hari kamu dapat kortingan. Lumayan. Ya. Terus yang yang ke-6, anak kecil. Sampai kapan? Sampai dia usia itu? Balik. Nah, kalau masih belum balik, belum ada kewajiban. Ya. Yang ke-7, nifas. Menstruasi. Sampai kapan? Sampai sucinya. Ada sejumlah golongan yang dibebaskan oleh Allah dari kewajiban. Ya. Artinya sesuatu yang sifatnya wajib pun ada pembatalnya, ada penawarnya. Ya. Tidak angka mati kemudian tidak bisa diapa-apakan. Oke? Nah, peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa jatuhnya kewajiban sholat 5 waktu itu berlangsung sekitar 11-12 tahun setelah masa kerasulan. Oke. Ada sejumlah riwayat yang mengatakan sebelum itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholat. Ada juga riwayat secara yang ritual gitu, maksudnya secara ritual nggak? Ya, tidak pernah sholat. Ya. Tapi ada juga riwayat yang menyebutkan ya sekali 2 kali Rasulullah pernah sholat. Tapi tidak tampak sholat berjamaah. Artinya sholat di rumahnya beliau sendiri. Ya. Dan tidak mewajibkan kepada umatnya. Oke? Sebelum Isra Mi'raj, ketika perjalanan dari Subhanalladzi asra bi 'abdihi ila minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, buruknya diikat, dicincang ya, bukan dicincang, dicencang gitu ya. Beliau kemudian sholat 2 rakaat. Artinya sudah sholat sebelum ada kewajiban sholat. Ya. Baru kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Tapi perlu diingat bahwa belum ada risalah yang mewajibkan selama 12 tahun pertama masa kerasulan. Lalu 12 tahun itu ngapain aja? 12 tahun ini lebih kepada penanaman akidah, penguatan tauhid, ya. Terus dharma, akhlakul karimah, adab dan etika, itu hal-hal yang sifatnya ruhaniyah. Sampai kira-kira ketika kita masa 12 tahun itu terus digembleng secara ruhani, tiba waktunya untuk kemudian berritual setelah spiritualnya beres. Itu dari mulai Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Maha Besar dari segala sesuatu, sudah hancur lebur ego kita. Persoalannya tanpa pendekatan itu, rasa-rasanya mau berapapun rakaat yang kita berdirikan dalam sholat, Allahu Akbarnya itu tidak membekas sama sekali. Ya, hanya rutinitas ritual. Makanya banyak umat muslim yang tertib sekali waktu sholatnya, tapi kemudian tidak tertib dalam banyak hal. Buang sampah sembarangan, ya, tidak menjaga kebersihan, berkata bohong, berjanji tidak amanah, dan lain sebagainya. Karena hal-hal yang sifatnya spiritual belum benar-benar digembleng. Kalau bicara urutan contohnya, tadi Kang Abu mengatakan urutan, nomor 1 syahadat, nomor 2 sholat. Ini kata-kata banyak yang dikatakan oleh orang-orang yang malas sholat sebenarnya. Ya, sholat nomor 2 gitu ya. Nomor 1 syahadat. Ya. Nomor 3 zakat. Nomor 4 puasa. Nomor 5 haji. Ini juga lucu loh, zakat dulu baru puasa loh. Ya. Yang kita tahu kan puasa dulu baru zakat ya. Iya. Tapi oke lah, saya mau menjabarkan bahwa syahadat itu pondasi, sholat itu tiang pancangnya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang pancangnya agama, pilar-pilarnya. Oh, berarti Islam itu mau diabdolkan sebagai rumah. Anggaplah puasa nomor 3 ya. Puasa itu dindingnya. Hal-hal mengenai menahan sesuatu, ya kan? Puasa itu kan menahan ya. Dinding itu untuk menahan. Menahan sesuatu dari dalam keluar, menahan sesuatu dari luar ke dalam. Itu dinding. Zakat dengan segala turunannya, zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah, itu seperti
jendela, pintu, ventilasi yang menghubungkan antara yang di luar dengan yang di dalam dengan yang di luar. Oke. Nah, haji itu atapnya. Ya, kalau Abu Marlu membangun rumah, ya kalau mampu ya, bangunlah rumah sampai atapnya, kan gitu. Maka kewajiban berhaji itu bila mampu. Bila mampu membangun rumah, bangunlah rumah dari pondasi, pilarnya, dindingnya, pintu jendela ventilasinya, bila mampu sampai atapnya, kan gitu. Persoalan hari ini orang seringkali membangun rumah dari atap. Ya. Cek durung patiyo syahadat, belum sholat, belum apa-apa, sudah berangkat haji. Itu seperti orang membangun rumah dari atap. Ini bikin rumah apa bikin tenda? Oke. Ya. Makanya kesapu angin aja terbang sudah pasti. Oke. Ya. Pulang dari haji minta dicantumkan, lumayan berapa puluh juta itu kan gitu. Cantumkan haji Chandra Malik kan gitu ya. Loh, kok ada Pak Haji kok nggak ada Pak Sholat, itu gimana? Pak Sholat, Pak Puasa, Pak Zakat ya. Jadi ada krisis, ada krisis spiritual dalam hal mengerjakan hal yang sifatnya ritual. Tapi udah mengalami haji, Gus? Mengalami sudah, berangkat sudah. Berangkat ya. Udah kan? Nyampainya kapan kan nggak tahu ya. Saya pernah di DM sama orang, Gus, doakan saya bisa berangkat haji. Oh Bismillah, semoga menjadi haji yang mabrur. Belum Gus, ini daftar aja belum. Loh, sejak dari niat kamu sudah berangkat. Nyampainya kapan kita nggak tahu, kan gitu. Jadi kalau sekedar niat ya niat saja toh Bu, Pak, niat saja berangkat haji. Berangkatnya kapan nggak tahu, ngantriannya sampai 50 tahun gitu loh ya. Bener. Iya, berangkat aja dulu. Nyampainya kapan kita nggak tahu. Nah, berangkatnya sejak dari niat. Oke. Mantap. Oke. Nah, sekarang ini banyak banget pertanyaan yang masuk, Gus, bahwa dalam mengalami situasi kehidupan ini, entah itu masuk ke dalam frustasi gitu misalnya, galau gitu ya. Dan jika dikaitkan sama kegiatan-kegiatan rutinitas agama gitu, Gus, misalkan. Dan ya bicara bahwa harusnya kan kalau kita ngomongin ya, barang siapa yang sholat atau apapun gitu, konteksnya bahwa ya Quran mengatakan tidak ada khawatir, tidak bersedih gitu ya. Itu ada relate antara kegiatan ritual dengan ketenangan batin gitu, Gus. Nah, tapi justru mungkin ya, karena mungkin itu dilakukan hanya dalam bentuk kebiasaan, si ketenangan batinnya itu justru malah nggak dapat gitu. Nah, gimana sih dalam pandangan Gus Chan sebagai seorang sufi gitu, mendapatkan ketenangan batin itu gimana sih, Gus? Ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Dengan mengingat Allah, maka insya Allah kita mendapatkan hati yang hidup, hati yang tenang, hati yang damai. Ya. Zikir kuncinya. Ya. Sholat, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang pancangnya agama. Maka ketika sholatnya benar, tiang panjangnya benar. Kalau sholatnya tidak benar, tiang panjangnya roboh. Ya kan? Maka ingatan kepada Allah, ketenangan itu pun akan sirna. Gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa sholat adalah mikrotnya orang-orang mukmin. Iya. Betul. Sholat adalah perjumpaan kita dengan Allah. Nah, tapi Quran dengan berbagai sebutannya, ada salah satu sebutan Quran itu adzikr. Adzikr, yes. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dalam kedudukannya sebagai adzikr, dan kamilah yang menjaga kemurniannya. Nah, maka untuk mencapai ketenangan jiwa sesungguhnya, insya Allah cukup dengan sholat. Insya Allah, kita nggak tahu ya Allah memberikan dengan cara apa. Tapi alangkah lebih baiknya lagi, itu beyond sholat. Sholat sangat penting, sholat perintah dari agama, ya. Tapi berada dalam keadaan senantiasa sholat, itu sangat penting. Sholat 5 waktu, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, ya. Itu kita berada dalam kesadaran tertentu di dalam sholat. Di luar waktu itu, tetaplah dalam keadaan sholat. Itu cara-cara untuk mendapatkan ketenangan. Loh, prakteknya gimana, Gus? Ya kalau kamu sholat kan Allahu Akbar, tangan diangkat, takbiratul ikram begini ya. Nah, ketika di dalam sholat, ketika di luar sholat ya kamu ingatlah bahwa Allah itu maha besar. Ucapkan dalam dirimu Allahu Akbar. Ya.
Tidak perlu dengan mengangkat tangan. Nanti kamu lagi di kantor, kamu tiba-tiba begini, temenmu bingung ya. Takbirnya saja, ya. Allahu Akbar. Kemudian ucapkan dalam dirimu, afirmasikan dalam dirimu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi praktekkan sholat itu di luar waktu sholat dalam kehidupan sehari. Maka insya Allah itu akan menjadikan kita tenang. Ya. Mencapai ketenangan itu memang membutuhkan waktu. Nah, membutuhkan ruang. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa ketika kita mendirikan sholat, kita sujudnya di mana? Waktu sholat? Sujudnya di ruang kosong. Kita bikin barisan saf, ya, empet-empetan sampai ada yang injek-injekan kaki itu ya, penuh, serapat mungkin. Kita sujudnya di mana? Di Kita ruang sujudnya kosong. di tempat kosong. Ya. Padahal kan rapat tuh kosong, katanya kalau kosong ada setan, Gus. Kalau kosong ada setan. Ternyata kita sujudnya di tempat kosong kan? Ya. Kamu akan dianggap kesetanan kalau kamu sujudnya nyamping begini. Kan kamu sujudnya ke sini, ke depan bukan ke samping. Ya, oke. Di sisi-sisimu, di tempat sujud tuh nggak ada setannya kan gitu berarti ya. Ya, kita sujudnya di tempat kosong. Contohnya kita dalam perjalanan bermobil berkendara, kita mengharapkan jalanan padat, penuh, macet atau kosong? Kosong. Contohnya kita punya rumah, ya, dengan segala perabotannya. Apakah perabotannya itu akan memenuhkan diri, dipenuhi dengan perabotan rumah itu, atau ada kekosongan? Ya, tetap kekosongan ya, betul. Karena kekosongan itulah lalu lintas. Kekosongan itu jalur lalu lintas. Nah, dirimu ini jangan dipenuhi dengan segala perabot. Jangan dipenuhi dengan segala yang memadatkan atau memacetkan perjalanan. Berilah jalur akses kosong menuju Allah. Jangan semua dipikir kayak orang-orang pikiran aja kamu itu ya. Lepaskan ya. Ada yang perlu dilepaskan, ada yang perlu dikosongkan. Gunakan kekosongan itu untuk jalur berurusan dengan Allah. Itu semua bergantung pada kita kok. Contohnya nyamuk, ya, nyamuk mengganggu kita. Cukup dengan obat nyamuk, dengan raket nyamuk, atau dengan basoka, atau dengan apa? Ya, timbang-timbang itu. Istrimu marah, namanya gitu. Istrimu marah itu akan mengubah hidupmu pada hari itu semuanya, hidupmu menjadi kacau. Atau kamu paham betul, oh istriku ini cukuplah 10% dari perhatianku lah untuk menyelesaikan marahnya. Ya, 10% dari 100% masih ada 90% untuk mengurusi hal lain. Kalau kamu habiskan 100%-nya untuk menanggapi marahnya istrimu, ketika kamu sampai di kantor, kamu masih suntuk. Ketika kamu berurusan dengan urusan orang lain, masih suntuk. Karena habis energimu untuk mengurusi satu hal saja. Ya. Dan seringkali kita tidak menyisakan sama sekali energi untuk berurusan dengan Allah. Kita habiskan untuk urusan duniawi. Ya. Anak sakit, oke, 5%, istri marah 2%, bos galak mungkin 7%, klien resek mungkin berapa 11%, tapi dikasih ini jatahnya masing-masing. Ya. Dan jatah terbesarnya adalah perhatian kepada Allah. Nah, salah satu caranya untuk membimbing kita pada ketenangan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan berzikir maka hiduplah hati kita, tentramlah hati kita, maka langgengkanlah, dawamkanlah zikir. Ya. Salah satu zikir yang utama yang tidak menghabiskan energi banyak ya zikir nafas. Allah, Allah, Allah gitu ya. Kalau yang sering dilakukan oleh para pesuluk, para wali itu sehari dia membaca Al-Fatihah 100 kali. Ala niyatin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah, dengan niat yang digunakan dengan niatnya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, aku mendawamkan Al-Fatihah. Ala niyatin Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah 100 kali, ya. Atau membaca Sallallahu ala Muhammad, ya. Atau membaca Laqad Ja'akum, atau membaca bacaan-bacaan ringan Subhanallah atau Alhamdulillah. Itu membawa kita pada frekuensi ketenangan tertentu. Karena Ismul A'dzam, nama-nama yang agung atau puji-pujian itu energinya besar sekali dalam mempengaruhi hidup.
Okay. Jadi sholatlah bahkan di luar waktu sholat. Tetaplah dalam keadaan sholat dimanapun engkau berada. Itu kuncinya. Oke. Okay. Dan ini relate ke gini Gus, ada pertanyaan bagus nih bahwa gimana mau sholat kalau nggak khusyuk dan nggak pernah diajarin khusyuk gitu. Gimana sih cara memberantas dalam tanda petik problem kehusyuan? Ini ada 6-7 nih yang punya statement tentang kehusyuan. Kan gini ya Gus ya, suka Allah rakaat 2, rakaat 3 ya. Itu kan lazim gitu ya. Begitu Allah baru keingetan gitu semuanya gitu Gus. Nah, gimana tuh menghusyukkan diri itu gimana sih? Aku baru kemarin ngimami sholat maghrib anak-anak di rumah. 2 rakaat aku sholat maghrib kemarin. Hilang udah kan. Hilang aja udah. Terus selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus baru kemudian, loh, ya baru 2 rakaat. Ya, alhamdulillah dapat diskon dari Allah, saya bilang gitu kan ya. Ya seperti ketika kita puasa nanti mengalami puasa tiba-tiba minum ya. Selama belum ingat itu katanya sangat diyakini itu air dari surga kan gitu. Maka sering-sering lupa kan gitu ya. Ya, khusyuk tadi ya, khusyuk. Saya pernah bertanya kepada seorang ustadz yang sangat fenomenal dengan pelatihan sholat khusyuk. Iya, iya. Ya, Ustadz, sampean ini mengadakan pelatihan sholat khusyuk itu emangnya sampean khusyuk kalau sholat? Pertanyaan kan langsung menusuk kan itu. Dia menjawab dengan sangat hebat. Gus, Mike Tyson itu petinju loh Gus. Loh iya saya tahu. Yang latih dia tinju siapa? Pelatihnya. Pelatihnya ikut tinju apa enggak? Ya enggak ikut, kan yang tinju Mike Tyson. Ya gitu, aku tuh melatih sholat khusyuk. Yang khusyuk siapa? Yang aku latih, aku sendiri belum khusyuk. Wah bener orang ini kan gitu ya. Dia cuma melatih supaya khusyuk, dia sendiri enggak khusyuk. Ya. Nah kalau kita masih mempersoalkan khusyuk sebagai satu hal yang seolah-olah syarat sah sholat, itu enggak begitu. Khusyuk itu bukan syarat sah sholat. Enggak khusyuk pun kita bisa jadi diterima sholat kita dan sah-sah saja. Ya, tapi untuk mendorong kita sampai kepada kekhusyukan tadi, salah satunya adalah khudu. Khudu itu tertib. Ya. Tertib itu bagaimana? Ya, kita mempelajari dulu apa syarat-syaratnya apa, rukunnya apa, ya, dan menjalankannya sesuai dengan aturan itu. Kemudian tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu take your time gitu. Pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Walaupun ada juga mazhab atau aliran ya. Alirannya Gus Bah. Gus Bah itu salah satu ceramah yang menurut saya sangat saya sukai adalah beliau kalau sholat cepat. Nggak berlama-lama. Kenapa? Karena beliau tidak mau memberi waktu kepada setan untuk membisikkan sesuatu. Ya, cepat-cepat beres. Ya. Ada juga nanti Ramadan itu kan. Ramadan nanti ada fenomena lagi pasti. Sholat tarawih super cepat. Ngebut. Gitu ya. Saya pernah ikut itu di Pasuruan. Nggak sanggup saya. Ya. Cepat banget itu. 1 menit atau setengah menit itu udah selesai itu. Ya. Saya memilih untuk mengatakan saya tidak sanggup. Artinya mereka sanggup dan itu baik-baik saja. Oke. Karena ketika saya pernah dengar juga di Temboro, di Magetan, ada yang kebalikan dari itu. Sholat tarawih digunakan juga untuk khatmil Quran, menghafalkan Quran. Wah, itu lebih tidak sanggup lagi ya Bung Maru. Ya, lama sekali nggak selesai baca Quran ya kan. Itu di Masjidil Haram juga gitu tuh. Iya, artinya apa? Ambillah yang sesuai dengan, yang cocok dengan badanmu itu aja. Oke. Yang cocok dengan badanmu. Kalau itu sedang saja ya monggo. Kalau itu 11 rakaat ya monggo, 21 rakaat ya monggo gitu ya. Yang cocok dengan badanmu. Cepet-cepet ya monggo, lamban juga monggo silakan. Loh, terus gimana Gus? Kalau sudah Allahu Akbar, ingat jemuran, ingat kompor, ingat apa? Gimana itu khusyuknya? Saya berpendapat lebih baik mengingat segala sesuatu di dalam sholat daripada mengingat sesuatu di luar sholat. Ya, ingat apapun lah silahkan kalau menurut saya ya. Ingat kerjaan, ingat istri, ingat apa dalam sholat, nggak apa-apa. Lebih baik mengingat sesuatu di dalam sholat daripada mengingat sesuatu di luar sholat. Karena setergesa-gesanya kita ketika mengingat sesuatu, kita tetap harus menyelesaikan sholat kita dulu. Ya. Dan
tanggung jawab moral kita menyelesaikan sholat itulah yang akan niscaya juga memberi ketenangan kepada kita. Dan yakinlah, begitu salam, kamu lupa tadi kamu ingat apa. Ya, ada juga cerita lucu di Magelang kalau saya tidak salah ingat. Sholat berjamaah, kiai menjadi imam di masjid kalau di desa mungkin kayak semacam kayak pendopo gitu ya. Jadi ketika sholat ada ayam masuk kan notol gitu cari makan ya ayam ya. Ada karet itu dia totol ya, kemudian nelen karet dia mau mati ya. Bisa bayangkan ayam makan karet. Si imam mungkin dari pandangan matanya ngelirik gitu, ngelihat ada ayam makan karet. Pak Kiai sebagai imam tadi langsung menghampiri ayam itu. Ya, dia bubar dari jamaah. Ya, apa yang terjadi? Coba loh, jamaahnya ikut bubar. Karena imamnya menolong ayam makan karet. Loh, Pak Kiai, bubar semua gitu loh. Ini juga menandakan bahwa kita sebagai jamaah tidak tahu ilmunya sholat. Kata Kiai, loh, kenapa kalian ikut bubar? Saya mau nolong ayam ini. Saya sebagai imam batal. Tapi jamaah yang persis di belakang saya harusnya tinggal maju saja menjadi imam. Ya, ini juga menunjukkan bahwa ketika kita mengamalkan sesuatu, belum tentu atas dasar ilmu yang cukup. Iman ya oke, iman, ilmu belum. Ya, jadi ketika kiai batal sebagai imam, makmum yang seharusnya maju menggantikan imam tidak cukup ilmu ya untuk melakukan itu. Nah, jadi dalam melakukan sesuatu itu bekali dengan ilmu dulu. Dan kalau belum punya ilmunya, belum ada kewajibannya loh sebenarnya. Ya, belum ada kewajibannya. Jadi belajar agama menurut saya pribadi jangan terlalu rajin lah. Ya. Kalau banyak tahu nanti banyak kewajibannya loh. Mending banyak nggak tahu ya. Nah iya, angka ikut aja lah sudah. Ya jamaah aja lah ikut gitu. Nanti yang dosa imamnya gitu kan. Kita nggak ikut dosa gitu. Enak ya. Jangan sok tahu loh, sekarang malah sukanya sok tahu. Gak tahu apa-apa malah sok tahu. Benar Gus. Nah ini menarik Gus. Ini dengar tadi tuh kayak emang easy gitu Gus. Gus Chan tuh ngobrol tuh relax, santai dan easy, dan memang hubungan sama Allah tuh kan Allah tuh selalu easy gitu ya. Cuman kan yang paling ribet itu netizen ya Gus ya. Netizen tuh yang komen lah, udah nanya lah gitu. Kelihatan nggak pernah ke masjid, dicap lah dan seterusnya gitu. Itu kan juga bagian dari sosial gitu. Nah sebagai seorang sufi nih ya, kan sufi itu kan mainannya hakikat banget gitu. Terus kadang-kadang suka bertemu dalam orang-orang yang quote and quote ada dalam konteks yang syariat banget gitu. Gimana tanggapannya tuh Gus Chan? Ya, netizen dengan segala kebenarannya ya. Ya, sekarang ini gitu loh, saya pernah ditanya orang, Gus, kok nggak pernah kelihatan sholat? Wah, kalau Abu Marlo yang ditanya begitu pasti emosi itu. Ya, saya bilang begini, Mas, mohon maaf, coba dicek lagi catatannya Mas. Apakah syarat sah sholat harus kelihatan? Oh iya ya Gus, ya nggak harus kelihatan ya. Oh, iya, berarti beres ya urusannya ya. Saya tidak kelihatan sholat bukan berarti saya tidak sholat. Iya kan? Persoalannya adalah kita suka memperlihatkan sholat kita. Oke. Kita suka memperlihatkan ibadah kita seolah-olah membutuhkan legitimasi pengabsahan dari sama makhluk. Bahwa masjid sebagai pusatnya keumatan, sebagai pusatnya ibadah, sebagai pusatnya dakwah, oke, baik banget itu. Tapi kalau kemudian kita mencederainya dengan niat-niat kita sendiri bahwa itu untuk memamerkan sholat, memperlihatkan kita ahli ibadah, itu menjadi persoalan lain. Saya tuh paling jarang ke rumah mertua, karena kalau sampai ke rumah mertua ditanya, sudah sholat belum Chan? Waduh, repot yang jawabnya kan ya. Mau bilang belum, ya sudah. Mau bilang sudah, nggak kelihatan sholat kan gitu kan. Jadi sangat jarang saya datang ke rumah mertua. Kalau waktunya sholat ya tiba-tiba saya masuk ke kamar atau bagaimana biar nggak kelihatan kan gitu ya. Karena nggak ada kewajibannya harus dilihat oleh manusia. Iya, oke. Nah kita sampai pada zaman ketika kita tuh harus merasa perlu memperlihat-lihatkan atau melihat ibadah orang lain.
Kita mengambil peran dari Raqib Atid gitu ya. Mengambil peran dari para malaikat pencatat itu. Seolah-olah notulensi dari orang lain itu menjadi penting. Nah, padahal siapa yang mau menjadi al-insanu sirri wa ana sirruhu. Ya. Sesungguhnya manusia itu rahasiaku dan aku adalah rahasianya manusia. Jadi sekiranya kita pandai merahasiakan sesuatu hubungan kita dengan Allah, maka Allah juga akan merahasiakan hubungannya dengan kita. Seandainya kita pandai menjadi rahasia, menjaga rahasia, maka kita juga akan menjadi rahasia dan dijaga rahasia kita oleh Allah. Ya. Dan salah satu ciri dari wali-wali Allah adalah orang yang pandai menjaga rahasia sampai-sampai dia menjadi rahasia itu sendiri. Enggak apapun kata orang gitu ya, dia tidak mengikuti kata orang. Kisah klasik gitu tentang seorang bapak dengan seorang anak dan seekor keledai kan ya, sering dengar ini ya. Seorang bapak dengan seorang anak masih kecil dan seekor keledai melewati pasar A. Dituntun itu keledainya. Kata orang pasar, ini bapak sama anak sama bodohnya, aduh ya ampun, ada keledai kok nggak dinaiki. Ya. Akhirnya mendengar kata-kata orang di pasar A tadi, si bapak dan si anak memutuskan bapak aja yang naik. Ya, iya benar juga orang pasar A tadi ya. Masa kita bawa keledai nggak ada yang menaiki? Akhirnya si bapak naik keledai. Lewat di pasar B. Bapak nggak tahu diri, ya Allah. Anaknya malah suruh jalan. Bapaknya naik keledai. Dirasa-rasa bener juga ya Pak. Sampean kok mentol, sampean kok tego. Aku suruh jalan bapak orang naik keledai. Ya. Akhirnya mereka bersepakat bapaknya turun, anaknya naik keledai. Lewat pasar C. Orang-orang bilang lagi, ini anak nggak punya adab. Bapaknya sudah tua, malah anaknya enak-enak di punggungnya keledai. Malah naik. Anaknya enak-enak, bapaknya suruh jalan. Nggak tahu diri. Bingung lagi mereka. Loh, Pak, tadi bapak yang naik keledai salah. Sekarang aku yang naik keledai salah juga, harus gimana? Jangan-jangan harus dua-duanya, Le. Ya, akhirnya bapak sama anak naik keledai. Ya, lewat pasar D. Orang di pasar D ngomong lagi, ini bapak sama anak sama-sama nggak tahu diri. Keledai seperti itu dinaiki berdua. Apa nggak kepayahan itu keledai? Ya. Lewat pasar D. Bingung lagi mereka. Wah ini gimana Pak? Nanti kita lewat pasar nanti dikata-katai orang lain kalau begini. Oh bapak tahu nih yang benar menurut mereka. Lewat pasar E. Apa yang terjadi? Si keledai tadi digendong sama bapak sama anak. Ini bapak sama anak sama gobloknya. Keledai bukannya dinaiki malah digendong. Ya. Kita mau nuruti kata orang itu nggak ada beresnya, Bu Marlo. Oke. Ya. Nggak ada beresnya. Jadi sholatmu apa nggak sholatmu itu nggak ada urusan sama orang lain. Ini wajah tuh wajahia. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya Allah. Udah. Tidak kepada wajah orang lain, tidak butuh pengakuan siapapun. Ya. Rasulullah sendiri tampak sholat berjamaah tidak sepanjang usianya setelah menerima perintah sholat. Ya. Ada saat-saat tertentu beliau tidak menampakkan juga sholatnya. Ya. Sholat-sholat sunnahnya apalagi tidak tampak. Ya. Maka sembunyikanlah. Gitu. Apa-apa yang sekiranya perlu disembunyikan. Kalau engkau mencintai Allah dengan teriak-teriak, maka Allah pun akan melantangkan kalamnya mengatakan bahwa dia mencintaimu. Gitu ya. Tapi kalau engkau mencintai Allah dengan diam-diam, Allah juga akan membisikkan rasa cintanya kepada alam semesta bahwa dia mencintaimu. Itu kembali pilihan kepada kita. Kita mau rame-rame, mau bikin heboh, atau senyap saja, tidak perlu ada yang tahu, karena cinta itu urusan hati. Gitu. Oke Gus, thank you Gus. Nih mantap banget Gus. Terima kasih. Ini Gus, ini subjektif lah ya dalam konteks Gus Chan sebagai seorang sufism yang ya dalam konteks sudah berpetualang di situ lama gitu ya. Tapi di satu sisi kan tetap ada kemanusiaan yang di situ pasti ada khawatir, cemas, takut apapun gitu ya. Dan mungkin Gus Chan boleh cerita ke kita dengan perspektifnya bahwa setiap kita pasti mengalami masa
kelam tadi gitu Gus. The darkness of soul lah kalau kata anak-anak sekarang. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan bahkan apapun gitu ya. Nah, seorang Gus Chan tuh mengalami hal-hal seperti itu tuh, langkah yang dilakukan ketika lagi bete misalnya, lagi drop, apa sih Gus? Yang mudah-mudahan itu bisa jadi pelajaran buat kita juga gitu. Monggo. Ya, ya. Seorang Muhammad SAW pun mengalami itu. Ya. Bahwa beliau ini Nabi, Rasul, uswatun hasanah, pemimpin umat terbaik, ya. Tapi beliau juga manusia biasa. Dalam Isra Mi'raj pun beliau diperjalankan oleh Allah dalam kedudukannya sebagai hamba. Ya, bukan sebagai nabi, rasul, uswah, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maka walaupun engkau nabi, walaupun engkau rasul, walaupun engkau wali, walaupun engkau sufi, jangan sampai engkau kehilangan sisi manusiamu. Engkau tetap harus manusiawi. Ya, tetap takut, tetap sedih, ya, tetap cemburu, ya, tetap was-was, tapi bersandarlah kepada Allah. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa dan hanya Allah lah tempat bersandar segala sesuatu. Ya. Saya juga dalam kehidupan juga tiap hari mengalami hal-hal yang sifatnya manusiawi dan membutuhkan penyelesaian manusiawi. Contoh, Abu Marlo kan anak SBM toh, Abu Marlo ya. Bima anakku kan juga SBM. Ya, pada September Oktober tahun lalu 2023 ada parent meeting ya untuk menjelaskan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk menyiapkan anak berangkat ke luar negeri. Terlepas dari semua itu, yang paling mengagetkan adalah bahwa di awal sebelum mengurus visa harus ada saldo 1 miliar. Wah, pening kepala kita. Sufi ya Sufi, urusan duit pusing juga kan gitu ya. Waduh, 1 miliar kan gitu. Ya, pusing. Saya ditanya sama istri saya, gimana ya? Pusing iya, takut tidak. Ya, pusing iya, takut tidak. Bahwa kita menjalani persoalan dalam hidup, iya. Tapi bahwa Allah akan memenuhi janjinya, Allah akan menolong, Allah akan selalu hadir. Innallaha ma'ana. Itu tidak perlu bukti. Ya, Allah tidak pernah membuktikan keberadaannya, tidak pernah merasa perlu membuktikan keberadaannya. Kita saja seringkali merasa butuh bukti bahwa Allah benar-benar ada. Allah yang nggak butuh bukti. Ya. Kemudian dengan semudah, ya namanya Sufi ya, mohon maaf. Dengan semudah itu juga 1 miliar itu terkumpul. Ya. Kalau saya cemas, khawatir, takut, mendewakan, pusing saya tidak akan bisa mengambil langkah apapun. Ya. Jadi saya tetap manusia. Anak saya pamit berangkat naik gunung. Khawatir nggak? Ya khawatir. Nanti kalau ada apa-apa. Ya. Ini ada anak yang nomor 3 baru ada kegiatan di luar pulau, harus menyeberang laut. Khawatir nggak? Ya khawatir. Ya takut. Nabi Muhammad SAW pernah kehilangan 2 cucunya, Hasan dan Husain. Ya. Lepas saja dari jangkauan pandangan, dari jangkauan pandangan penjagaan beliau. Dicari kemana-mana, keliling pasar nggak ketemu. Ya. Sampai akhirnya beliau termenung duduk dengan kesedihan luar biasa, dan Allah memberi pencerahan kepada seorang Muhammad, ya, Allah Maha menjaga, Allah Maha menolong. Oh, baru lega dia bahwa Allah itu selalu ada. Nah, kita saja yang sering melupakan seolah Allah itu kadang-kadang nggak ada. Padahal Allah selalu ada. Nah, kesadaran untuk selalu sampai kepada titik itu, titik spiritual tertinggi itu, bahwa Allah selalu ada itu dibutuhkan dalam menghadapi fase-fase apapun dalam hidup kita. Gitu aku mau. Oke, Gus. Menarik Gus, dahsyat. Terima kasih Gus. Mudah-mudahan ini juga membuat kita bahwa ternyata ya kecemasan itu yang membahayakan ya Gus ya. Dalam artian ketika kecemasan kita tuhankan, kekhawatiran kita tuhankan, justru kita tidak bisa melihat atau mencari solusi yang seharusnya gitu. Bahwa kita mengalami iya, tapi jangan kemudian kehilangan arah kepada Tuhan. Oke. Ya. Oke. Ini short answer aja Gus.
dari Mbak Prahesti itu bilang bahwa anil fahsya'i wal munkar itu tujuan dari sholat gitu di 2945. Tapi kenapa kalau ada orang sekarang sholatnya rajin tapi masih ngegibah, masih korupsi, masih hal-hal buruk dan seterusnya gitu. Itu apa yang terjadi? Apakah dia belum sholat dengan kesadaran hatinya apa seperti apa Gus gitu? Silakan Gus, dikit aja. Sholatnya barangkali masih gerak raga ya, belum sampai gerak jiwa, belum sampai gerak rasa. Nah, untuk itu maka dibutuhkan lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban. Lebih dari itu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan. Kan kita sering mempertautkan antara ini jangan sekedar kewajiban, ini harus kebutuhan. Lebih dari itu, bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk membangun kesadaran. Ya, hanya dengan kesadaran yang terbangun sebaik-baiknya, maka kita bisa menjalankan sholat itu bukan hanya sebagai pengobat jiwa, tapi sebagai penjuru kita dalam berhadapan dengan Allah. Hanifam muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Nah, wa ma'ana minal muslimin ya. Muslimin atau musyrikin? Nah, ini pertanyaan untuk orang yang sholat ya, sengaja saya bikin begitu ya. Nah, itu nanti mungkin wa ana minal, wa ana awalul. Nah, itu nanti panjang lagi itu ceritanya. Ya, itu pentingnya saya diundang lagi. Oke, Gus. Matur suwun. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Gus Chan. So, mudah-mudahan apapun itu tidak hanya menambah wawasan kita, tetapi mudah-mudahan membawa kita untuk berkontemplasi. Karena pada dasarnya bukan hanya ilmu yang bertambah, tetapi perilaku yang berubah. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta ini ada levelnya isinya para pembali rombongan yang isinya antara kemana